Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-15. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Pancasila bukanlah ideologi yang memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan Pancasila justru menghargai kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa Pancasila sebagai A. Ideologi tertutup, B. Ideologi terbuka, C. Dasar negara, D. Sumber nilai, E. Paradigma pembangunan. Silakan teman-teman jawab dulu sendiri, nanti teman-teman bisa cocokkan jawaban yang kalian dapatkan dengan jawaban yang ada di video ini. Soal nomor 1, kata kuncinya adalah Pancasila bukanlah ideologi yang memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan justru menghargai kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Nah, pernyataan ini merupakan cerminan dari Pancasila sebagai, yaitu jawabannya ideologi terbuka. Jadi, jawaban untuk soal nomor 1 adalah ideologi terbuka. Lanjut soal nomor 2. Pada waktu Indonesia membentuk KURIS, Undang-Undang Dasar 1945 A. Tidak berlaku sama sekali di Indonesia. B. Hanya berlaku beberapa pasal. C. Masih berlaku di wilayah Jakarta. D. Masih berlaku di seluruh Indonesia. E. Masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS. Silakan teman-teman jawab. Jadi pada waktu pembentukan RIS, Undang-Undang Dasar 1945 itu jawabannya adalah tidak berlaku sama sekali di Indonesia. Di sini pembahasannya pada saat RIS berlaku, Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku karena mengadopsi konstitusi RIS sebagai Undang-Undang Dasar Federasinya. Jadi pada saat RIS berlaku, maka yang berlaku pada saat itu bukanlah Undang-Undang 1945, melainkan adalah Konstitusi RIS sebagai undang-undangnya. Lanjut soal nomor 3. Undang-Undang Dasar Sementara resmi digunakan pada tanggal A. 5 Juli 1959, B. 17 Oktober 1950, C. 27 Desember 1949, D. 17 Agustus 1950, E. 18 Agustus 1945. Silakan teman-teman jawab. Oke, soal nomor 3 menanyakan kapan Undang-Undang Dasar Sementara diresmikan atau digunakan. Nah, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada 5 Juli 1959, Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno mengeluarkan dekret atau sebuah keputusan atau ketetapan Presiden yang berisi memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 dikeluarkan oleh Presiden dikarenakan adanya kegagalan oleh Badan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar Sementara atau Undang-Undang Dasar Sementara di tahun 1950. Jadi, berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara ini diresmikan pada tanggal D. 17 Agustus 1950. Lanjut soal nomor 4. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi A. Filter bagi masuknya budaya asing, B. Sumber budaya bangsa, C. Petunjuk pelaksanaan peraturan, D. Sumber hukum yang berlaku, E. Ciri dan karakteristik bangsa. Silakan teman-teman jawab. Ya, pertanyaan dari soal nomor 4, fungsi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang mencantumkan dasar negara menjadi apa?
Nah, jawabannya adalah dari kelima pilihan ini, pilihan yang E. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ini merupakan ciri dan karakteristik bangsa. Jadi, soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang E. Lanjut soal nomor 5. Kujang merupakan senjata tradisional yang berasal dari A. Sumatera Barat, B. Jawa Barat, C. Kalimantan Barat, D. Sulawesi Selatan, E. Papua. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi kujang ini merupakan senjata tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Nah, sedangkan yang dari Sumatera Barat namanya adalah karih. Sedangkan Kalimantan Barat namanya mandau, Sulawesi Selatan namanya badik, dan Papua namanya pisau belati. Jadi, soal nomor 5, kujang berasal dari B, Jawa Barat. Lanjut soal nomor 6. Menurut Aristoteles, monarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh A. Seseorang demi kepentingan pribadi, B. Seluruh rakyat demi kepentingan umum, C. Sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum, D. Sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompok, E. Satu orang demi kepentingan umum. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi monarki ini merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh jawabannya pilihan yang E, yaitu satu orang demi kepentingan umum. Ini merupakan pendapat dari Aristoteles. Oke, jadi monarki suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum. Lanjut soal nomor 7. Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai atau dalam bahasa Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Lahirnya bangsa Indonesia, B. Kesaksian Pancasila, C. Lahirnya Pancasila, D. Pedoman hidup berbangsa, E. Falsafah hidup Pancasila. Silakan teman-teman jawab. Oke, di sini udah ada pembahasannya untuk soal nomor 7. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai atau dalam bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPU PKI yaitu Dr. Rajiman Wedioningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI tersebut. Jadi, soal nomor 7, judul dari pidato yang disampaikan Soekarno pada tanggal 1 Juni adalah pilihan C, yaitu lahirnya Pancasila. Lanjut soal nomor 8. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Oke, silakan teman-teman jawab. Ya, jadi soal nomor 8 menanyakan adalah jika kita memberikan pertolongan kepada orang lain agar dia bisa berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila keberapa. Nah, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila kelima. Yang hal ini bisa kita temukan pada ketetapan MPR RI nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003. Untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya, teman-teman boleh baca ketetapan MPR ini. Ya, jadi soal nomor 8, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-5. Jadi nomor 8 jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 9. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan A. Panitia 8, B. Panitia 9, C. Panitia Lencana Negara, D. Panitia Pembangunan, E. Panitia Lambang Negara. Silakan teman-teman jawab.
Oke, jadi soal nomor 9 menanyakan adalah siapa atau apa nama dari panitia yang bertugas untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. Nah, berikut pembahasannya. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Palaupesi, Mohid Nasir, dan R.M. Purbadjaraka sebagai anggotanya. Jadi, nama panitianya adalah pilihan yang C, yaitu Panitia Lencana Negara. Lanjut soal nomor 10. Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan pemilu sebanyak A 10 kali, B 11 kali, C 12 kali, D 4 kali, E 6 kali. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi untuk pemilu atau pemilihan umum di Indonesia sampai dengan tahun ini atau tahun 2023 telah dilaksanakan atau telah diadakan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1955 untuk yang pertama kalinya, kemudian 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Jaraknya itu 5 tahun ya. Jadi untuk soal nomor 10, pemilu di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 12 kali. Jadi soal ini jawabannya adalah pilihan C. Oke, sekian video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.